Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Nyata. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 2000 lalu yang dialami Ibu Devi, yang saat itu ia menjadi seorang mahasiswi baru. Kisah mencekam ini kami beri judul Teror Hantu Kos-Kosan Putri. Tidak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Deviana, biasa disapa Devi. Pada bulan Juni tahun 2000 lalu, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kita sebut saja kota B. Sebelumnya, aku tidak pernah datang ke kota ini dan tidak juga memiliki sanak saudara yang dapat aku tanyai tentang kota ini. Kota ini benar-benar baru untukku. Seperti mahasiswa perantauan lainnya, aku membutuhkan tempat tinggal, sehingga aku perlu menyewa satu kamar seperti kos-kosan. Kala itu, kriteria kos-kosanku adalah yang penting nyaman dan dekat dengan kampus, agar bisa berangkat dan pulang kuliah cukup dengan berjalan kaki. Karena jarak dari kota asalku menuju kota B cukup jauh dan tidak mungkin aku mencari kos-kosan secara langsung. Aku memanfaatkan internet untuk mencarinya. Setelah kurang lebih 1 minggu aku mencari, akhirnya aku menemukan satu kos-kosan yang sesuai dengan kriteriaku. Namanya adalah Pondok Putri. Kos-kosan khusus putri yang lokasinya tidak jauh dari kampus. Dari foto-foto yang aku lihat di internet, kondisinya bersih dan nyaman. Ruangan kamar tidak terlalu besar, namun cukup untuk seorang mahasiswi sepertiku. Saat itu aku menghubungi pemilik kos, bertanya tentang banyak hal soal kos-kosan tersebut. Setelah dijelaskan, akhirnya aku setuju dan memesan satu kamar. Aku juga memberikan uang DP agar kamar itu tidak diambil orang lain. Karena harga sewa kamar tahunan lebih murah dibandingkan dengan harga bulanan, akhirnya aku dan orang tuaku memutuskan untuk menyewa selama 1 tahun. Tiga hari sebelum masa orientasi siswa atau MOS di kampusku dimulai, aku berangkat ke kota B, ditemani kedua orang tuaku. Dari kotaku menuju kota itu memakan jarak tempuh sekitar 10 jam menggunakan perjalanan darat, sehingga perjalanan kami kala itu cukup melelahkan. Singkat cerita, tibalah aku di kos-kosan Pondok Putri. Di samping kanan kosan itu adalah tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar dan pohon-pohon tinggi tak beraturan. Sedangkan bagian kirinya adalah perkampungan yang padat penduduk. Kosan ini memiliki 4 lantai. Lantai 1 sampai 3 diperuntukkan bagi kamar kosan, sedangkan lantai 4 atau balkon digunakan untuk mahasiswi menjemur pakaian. Tembok bangunan luarnya bercat warna putih. Kos-kosan ini berbentuk kotak dan memanjang. Saat masuk pintu kosan itu, ada sebuah lobi untuk menerima tamu. Dalam ruangan itu terdapat satu sofa dengan bentuk L berwarna abu-abu berada di sebelah kanan, dan sebelah kirinya adalah satu set kursi jati dengan meja bundar di tengahnya. Dari ruangan tamu itu terdapat pintu yang menghubungkan ruangan tersebut menuju lorong yang kanan kirinya adalah kamar kos. Saat masuk lorong tersebut, saya menjadi tahu kamar itu saling berhadap-hadapan. 5 kamar di sebelah kiri dan 5 kamar di sebelah kanan. Kami terus berjalan menuju tangga yang berada di ujung lorong, karena kamarku berada di lantai 2. Perhatianku tertuju pada sebuah kamar kosong di bawah tangga, yang terlihat berbeda dengan ruangan lainnya. Ruangan itu pintunya digembok, juga dipaku oleh 3 batang kayu menyilang di antara pintu, seperti tanda jika ruangan itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Lampu ruangan itu pun menyala dengan lampu yang cukup terang. Padahal saat kami tiba, waktu itu menunjukkan jam 2 siang. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu dan langsung naik tangga menuju kamarku di lantai 2. Sebelum masuk ke kosan ini, aku tadi sempat bertemu
dan bertegur sapa dengan penjual pecel ayam di depan kosan. Beliau seorang ibu-ibu kira-kira berusia 56 tahun. Belakangan aku tahu namanya adalah Ibu Dewi. "Kamu mau kos di sini, Dek?" tanya si ibu. "Iya, Bu, saya mahasiswa baru yang mau kos di tempat ini. Kamu yang hati-hati ya, harus banyak berdoa. Terus kalau malam dibiasakan lampu di balkon itu dinyalakan." "Ya, Bu, terima kasih," jawabku tanpa ambil pusing dengan perkataan si ibu yang sebenarnya agak aneh. Saat itu kos penuh di hari pertama, masih aman dan tidak terjadi gangguan apapun. Ayah dan ibu di malam pertama ikut menginap di kosan. Di hari kedua dini hari, aku tidur sendiri karena kedua orang tuaku sudah pulang sejak tadi pagi. Sebagai bentuk rutinitas, aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Saat itulah awal dari rentetan gangguan makhluk tak kasat mata yang aku dan teman-teman penghuni kos lainnya rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Namun anehnya, setelah keluar dari kamar mandi dan menurunkan gulungan celana panjangku, aku mendengar ada suara seorang perempuan bertanya kepadaku, "Kamu baru di sini?" Spontan aku menjawab sambil menunduk merapikan gulungan celana panjangku. "Ya Mbak, baru 2 hari." Tapi saat aku selesai menurunkan gulungan celana dan menghadap ke arah suara itu datang, tidak ada seorang pun di sana. Keadaannya sepi. Hanya suara jangkrik yang aku dengar. Seketika bulu kuduku berdiri. Ada panik yang aku rasakan, namun aku masih bisa mengendalikannya. Setelah benar-benar memastikan bahwa di tempat itu tidak ada orang lain, aku berlalu dengan sedikit cepat. Malam itu aku sedikit tercengang dan mulai menerka-nerka beberapa hal, termasuk soal ruangan yang terkunci rapat yang seakan-akan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Nasihat ibu penjual pecel ayam dan kejadian aneh yang baru saja aku alami. Saat itu aku berusaha untuk tetap rasional karena memang aku pada dasarnya adalah orang yang rasional. Aku kurang percaya dan tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku berpikir jika suara itu dibawa angin dari salah satu penghuni kamar yang mungkin sedang sleep call dengan seseorang. Dari 10 kamar yang ada di lantai 2, hanya ada 8 kamar yang waktu itu terisi. Semuanya adalah anak mahasiswa baru, sama sepertiku. Jadi wajar jika ada ungkapan seperti yang aku dengar itu. Aku juga menjadi lebih tenang ketika mendengar teman sebelah kamar yang bernama Dinda sedang berbincang dengan seseorang. Hal itu memperkuat asumsiku jika suara yang di depan kamar mandi itu bukanlah suara yang aneh-aneh. Dari hari pertama aku datang, aku sempat berkenalan dengan beberapa orang dengan penghuni kosan ini. Di antaranya adalah Dinda dan Mbak Andin. Mbak Andin ini adalah penghuni kos yang dituakan, istilahnya disebut kepala kamar. Karena Mbak Andin adalah mahasiswi senior yang hampir 4 tahun tinggal di kosan ini. Pagi-pagi aku bersiap pergi ke kampus untuk pertama kalinya. Kegiatan pertama yang harus aku ikuti adalah masa orientasi siswa atau MOS. Saat aku sampai di depan kosan, aku bertemu dengan Dinda yang turun dari mobil berwarna hitam. Saat aku papasan dengannya, aku bertanya, "Kamu dari mana, Din?" "Aku dari rumah tanteku, Dev. Semalam nginep di sana." Aku terdiam seketika, lalu mengingat kejadian semalam yang mendengar Dinda berbincang dengan seseorang. "Beneran kamu nginep di rumah tante kamu, Din?" "Iya, soalnya suami tanteku lagi di luar kota, jadi dia minta ditemenin gitu." "Oh gitu. Ya udah, aku duluan ke kampus ya, Din. Takut telat." "Oke, Dev. Aku juga mau siap-siap nih." Sambil berjalan, pikiranku berkecamuk, bertanya-tanya, lalu siapa yang berbincang-bincang di kamar Dinda semalam? Apa benar suara adalah makhluk gaib penunggu kosan?
Berbagai pertanyaan itu berkeliling di kepalaku. Namun, aku berusaha untuk tetap berpikir rasional dan menepis asumsi-asumsi buruk tersebut. Di hari kedua, semua mahasiswa baru harus tiba di kampus jam 5 pagi. Karenanya, aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal, agar aku bisa bersiap lebih pagi. Malam itu, aku tidur setelah sholat Isya, sekitar jam 8 malam. Kira-kira jam 1 dini hari, aku terbangun oleh sesuatu yang membuatku terkaget-kaget. Saat aku terlelap, aku dibangunkan satu benda bulat sebesar kelapa menimpa perutku. Benda itu jatuh dengan keras hingga membuatku merasa sakit. Saat aku ingin bangun dan melihat benda itu, badanku tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku berdoa sambil berusaha menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri, mencoba mengangkat kaki kanan dan kiriku, tapi aku tetap tidak bisa. Badanku menjadi kaku. Aku seperti kehilangan kontrol atas badanku sendiri. Entah berapa lama aku tak dapat bergerak, namun rasa-rasanya sangat lama bagiku. Aku terus berusaha bergerak dan terus memanjatkan doa. Akhirnya, aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka kedua mataku. Namun, kejadian mengerikan itu belum selesai. Saat aku membuka mata dan melihat ke arah perutku, ternyata itu adalah kepala perempuan berambut panjang yang penuh dengan darah. Melihat itu, aku sangat kaget dan refleks hingga duduk agar bisa menjauh dari kepala itu. Seperti tahu apa yang akan aku lakukan, kepala yang tadinya terpejam membuka matanya. Lalu makhluk itu tersenyum ke arahku. Saat itu aku berteriak kencang dan berhasil duduk. Karena badanku terduduk, kepala itu menggelinding ke bawah kasur dan menimpa lantai. Bunyi jatuhnya kepala itu masih terdengar jelas di kupingku. Dinda dan Rima mengetuk-ngetuk pintuku. Sorot mataku saat itu menjadi beralih ke arah pintu. Namun saat mataku kembali melihat ke lantai, kepala itu sudah tidak ada di sana. Setelah membuka, Dinda dan Rima melihatku sangat ketakutan dengan keringat yang bercucuran. Mereka berdua menenangkanku, memberiku minum dan bertanya apa yang aku alami. Setelah aku tenang, aku menceritakan kejadian itu. Kini, wajah kedua teman baruku itu yang terlihat pucat. Ada raut ketakutan di wajah mereka. Buru-buru aku mengkoreksi cerita itu. Mungkin itu hanya mimpi aja, kalian jangan takut ya. Setelah kejadian malam itu, esok harinya Rima pindah kosan. Alasannya, dia mencari tempat kos yang ruangannya agak terbuka. Namun aku dan Dinda tahu alasan yang sebenarnya. Kepindahan Rima ini menjadi pelajaran bagiku untuk tidak menceritakan kisah-kisah seperti ini kepada siapapun. Rentetan kejadian di 2 malam terakhir itu membuat diriku sadar bahwa ada makhluk lain yang memang hidup bersama kita, namun dipisahkan oleh alam yang berbeda. Kejadian beruntun itu membuatku harus lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ketika berada di kosan ini. Di hari berikutnya aku berniat untuk membeli beberapa peralatan untuk keperluan MOS. Sekalian mau membeli makan malam karena perutku sudah terasa lapar. Aku turun melewati tangga dan melewati ruangan yang dikembok itu. Langkahku terhenti ketika mendengar suara tangis seseorang perempuan yang sedang sedih. Setelah didengar dengan seksama, aku yakin bahwa suara itu berasal dari ruangan itu. Tadinya aku refleks mau mengetuk pintu itu untuk mencari tahu kenapa perempuan itu menangis. Ada perasaan ingin membantu dan menenangkannya. Namun seketika aku sadar bahwa tidak mungkin ada manusia di dalam yang bisa masuk dalam keadaan pintu terkunci dari luar. Menyadari bahwa kejadian itu cukup janggal dan aneh, aku buru-buru menjauhi pintu itu. Seketika suara lirih itu berubah menjadi tawa yang melengking.
Aku segera lari ke arah lobi dan segera keluar dengan wajah yang terlihat panik, berdiri beberapa menit di depan pintu gerbang kosan. Aku mengetahui wajahku panik karena saat itu Ibu Dewi memperhatikanku tanpa aku sadari. Ia memanggilku. "Dek, sini," panggil Ibu Dewi. Aku pun menghampirinya. "Sini duduk, Dek, nih minum dulu," kata Bu Dewi yang seolah-olah tahu kejadian apa yang baru saja menimpaku. "Habisin minumnya, Dek, kan udah Ibu bilang, kamu harus banyak berdoa, jangan banyak melamun." Lalu aku bertanya kepada Bu Dewi, "Sebenarnya ada apa sih, Bu, di kosan ini?" "Mendingan kamu gak usah tahu, Dek, bilang mereka masing-masing aja." Mendengar itu aku paham bahwa memang ada yang tak beres dari pondok putri ini, sehingga ibu itu enggan menceritakannya kepadaku. Aku memahami kenapa Bu Dewi tidak ingin bercerita. Mungkin sama sepertiku ketika belajar dari kasus kepindahan Rima. Aku pun tidak mungkin pindah dari kosan ini. Hal itu hanya akan memberatkan ayahku yang hanya seorang pegawai swasta biasa. Setelah selesai makan, aku tidak langsung masuk ke dalam kosan. Jujur, aku masih takut untuk melewati ruangan itu lagi. Aku menunggu seseorang yang mungkin pulang kosan sambil menenangkan diriku sendiri. Sekitar setengah jam aku berada di warung Bu Dewi. Lalu aku melihat Mbak Andin lewat. Aku memanggilnya, berusaha tetap tenang seolah-olah tidak ada kejadian apapun, dan berjalan di sampingnya. Kebetulan kamar Mbak Andin berada di lantai 3. Jadi aku bisa bersama dia melewati ruangan itu. Sesampainya di kamar, tanpa bak bibu lagi, aku langsung ambil selimut dan tidur. Karena kebiasaan bangun malam, aku terbangun jam 2 kurang. Saat itu perasaan ragu untuk keluar kamar cukup besar. Setelah diam sejenak dan berusaha berpikir jernih, aku akhirnya keluar kamar untuk mengambil air wudhu. Saat aku keluar kamar, terdengar suara benturan peralatan memasak. Ketika itu juga tercium aroma masakan di hidungku. Aku juga mendengar beberapa orang sedang berbincang. Ramai juga di dapur, pikirku kala itu. Aku segera menuju kamar mandi yang melewati tangga. Namun ketika sampai di tangga itu, suara yang tadinya semakin kencang terdengar tiba-tiba menjadi hilang. Keadaan malam itu menjadi sepi, benar-benar sepi. Suara ramai di dapur yang mendadak hilang. Setelah mengalami beberapa kali kejadian aneh, aku menyadari bahwa kejadian itu bukanlah kejadian normal. Karena tidak mungkin orang-orang itu seketika hilang tanpa ada suara penutup dari kebisingan, seperti mematikan kompor atau suara langkah mereka pergi dari dapur. Aku buru-buru ke kamar mandi dan segera kembali ke kamar. Dugaanku benar bahwa suara-suara dari dapur itu bukan suara aktivitas manusia. Ketika sampai di depan pintu kamar, suara ramai itu kembali terdengar. Aroma dan suara benturan peralatan yang sedang mengaduk makanan kembali terdengar. Aku menghiraukannya dan segera memasuki kamar serta melaksanakan sholat malam. Setelah kejadian itu beberapa hari ke depan tidak ada gangguan apapun. Aku berharap kejadian-kejadian itu hanya semacam ospek bagi penghuni kosan baru. Setelah itu mereka tak menggangguku lagi. Singkat cerita, masa orientasi siswa selesai dilakukan. Aktivitas perkuliahan pun berjalan seperti seharusnya. Sepulang kuliah kala itu menjelang Isya, aku sampai di kosan. Saat membuka gerbang, entah kenapa mataku ingin menengok ke arah balkon. Dan saat itu aku melihat sosok makhluk mengenakan pakaian berwarna putih, berambut panjang, sedang duduk di atas tembok balkon. Aku awalnya ragu dan tidak mudah mempercayai pandanganku itu. Namun setelah aku lihat dengan teliti, benar saja, itu adalah sosok kuntilanak yang sedang merapihkan rambutnya. Aku kaget dan buru-buru kembali menutup pintu pagar, serta masuk ke dalam warung pecel ayam milik Bu Dewi. Kala itu Bu Dewi tidak ada di tempat, hanya ada suaminya yang bernama Pak Roma tanpa irama. Ia menyapa aku dan bertanya mau makan apa. Namun aku hanya diam dan menggeleng. "Minum aja Pak," jawabku singkat.
Beberapa menit kemudian aku menengok ke arah balkon. Sialnya, makhluk itu masih ada di sana. Saat itu aku berpikir akan masuk kosan ketika makhluk itu sudah tidak ada, atau ketika ada teman sesama penghuni kosan masuk ke dalam. Aku duduk hampir 1 jam lebih dan entah beberapa kali melihat ke arah balkon untuk memastikan makhluk itu tidak ada di tempatnya. Namun makhluk itu tetap saja ada di situ. Dia masih sibuk memainkan rambut panjangnya yang terurai. Beruntung beberapa saat kemudian Bu Dewi datang, karena saya dengan Pak Roma tanpa irama itu tidaklah akrab. "Kenapa, Dek? Ada lagi?" "Iya," jawabku. Kali ini dia bertanya, "Yang di mana?" "Itu di atas balkon, gak pergi-pergi." "Jangan takut, Dek, masing-masing aja. Yang penting kita gak ganggu mereka. Kalau ditunggu pergi dia gak bakal pergi, Dek. Kita tutup warung aja, dia masih aja nangkring di situ. Ayo ibu anterin masuk." Karena gak enak, aku menolaknya. "Ya udah, kamu masuk aja. Pura-pura gak lihat, ibu dan bapak liatin dari sini." Akhirnya aku masuk kosan dengan pura-pura tanpa melihat. Aku hanya tertunduk melihat ke arah tanah, berjalan terburu-buru masuk ke dalam. Namun kejadian malam itu belum selesai. Aku masih harus melewati kamar tergembok itu. Kamar yang membuatku ketakutan. Apalagi pas aku sampai, tidak ada satupun pintu kamar yang terbuka di lantai 1. Tidak ada satupun sendal atau sepatu di kamar, yang menandakan bahwa ada orang di dalam kamar tersebut. Aku berjalan cepat dan berdoa di dalam hati. Namun ketika aku melewati kamar itu, terdengar suara seperti orang yang sedang merapihkan buku dan peralatan lain di dalam ruangan itu. Ada benturan-benturan kecil seperti seseorang sedang bebersih atau merapihkan sesuatu. Aku tak berhenti, aku langsung pergi ke arah kamarku. Di lantai 2 baru perasaanku tenang karena pintu kamar Dinda terbuka. Aku mampir ke kamar Dinda untuk mengalihkan ketakutan yang menimpaku malam ini, tanpa menceritakan kejadian apa yang baru saja aku alami. Seminggu menjelang, hanya suara-suara aneh yang aku dengar dari jauh. Aku tidak melihat penampakan secara langsung, sampai pada suatu malam yang kala itu adalah malam Jumat. Aku pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu di jam 2 dini hari. Persis di depan tangga itu, dari bawah ada yang memanggilku dengan siulan. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian aku buru-buru masuk ke dalam kamar mandi dan menunaikan hajatku untuk berwudu. Ketika aku kembali dan persis di tangga itu lagi, suara perempuan kembali menegurku. "Udah kenal aku ya?" Aku langsung kabur terbirit-birit menuju kamarku. Aku sholat malam, mengaji dan melanjutkan tidur. Namun saat aku sedang tertidur, aku mendengar suara di kamar sebelah kananku. Ada orang yang sedang mengaji, suaranya merdu dan menenangkan. Setengah mengantuk, aku dengarkan baik-baik suara itu dan bertanya-tanya, siapa yang mengaji semerdu ini? Di sana aku tahu bahwa orang itu sedang membaca surat Yasin, surat yang sama dengan yang aku baca sebelumnya. Namun anehnya, suara itu datang dari kamar yang dulu ditempati oleh Rima, yang setauku masih kosong dan belum terisi lagi. Aku tak tahu persis kapan suara itu menghilang, tapi yang ku tahu suara itu tidak lagi terdengar ketika suara tarhim mulai terdengar bersahutan dari masjid. Keesokan harinya aku berkuliah seperti biasa. Di kampus aku bertemu dengan Mbak Andin dan bertanya, apakah kamar Rima sudah diisi orang atau belum. Dia mengaku tidak tahu pastinya, namun setahunya kamar itu masih kosong. Kepastian tahu akan kamar itu masih kosong datang dari Dinda, yang kala itu kebetulan satu kelas denganku. Dia bilang memang kamar itu masih kosong. Dia bertanya, kenapa aku menanyakan hal itu, namun aku enggan untuk menjelaskannya. 2 minggu kemudian dari kejadian suara mengaji itu, kisah horor yang menakutkan kembali menimpaku. Kala itu malam minggu, suasana di kosan sepi. Semua penghuni kamar kos di lantai 2 pergi keluar, termasuk Dinda yang kala itu menginap di rumah tantenya. Malam itu aku sedang mengerjakan tugas untuk dikumpulkan di hari Senin. Karena keasikan tak terasa waktu sudah sampai jam 12 malam.
Aku merapikan buku dan laptopku di meja belajar, bersiap untuk tidur karena sudah merasa mengantuk. Jendela kamarku dipasang gorden warna pink. Sesekali tersingkap karena tertiup kipas angin yang kusetel berputar. Aku baru sadar ternyata ada orang berdiri di depan jendela. Kala itu aku intip dari jendela. Ternyata seorang perempuan mengenakan blazer berwarna hitam dengan rambut sebahu. Aku tidak mengenalnya. Namun aku sadar bahwa itu pasti makhluk kejadian yang akan iseng dan akan mengganggu. Buru-buru aku menutup gorden dan mematikan kipas angin. Aku berbaring dan mengenakan selimut sambil membaca surat-surat pendek yang aku hafal. Lalu terdengar suara benturan antara sepatu dan lantai. Langkah kaki orang berjalan. Langkah kaki itu terdengar berjalan dengan pelan, namun tidak kunjung menjauh. Suaranya berputar-putar di situ saja. Dari celah setinggi 3 cm di bawah pintu kamarku, terlihat sepatu pantofel berwarna hitam. Karena aku takut, aku mengirimkan SMS ke temanku, Mbak Andin. "Mbak, ini siapa ya jam segini ada di depan kamarku?" Lalu pesanku dibalas, "Nggak tahu dek, ini aku sama semua anak lantai 3 lagi kumpul di kamar." "Siapa ya? Ini dia mondar-mandir terus dari tadi." "Coba kamu lihat dek, siapa tahu itu cuma perasaanmu." "Nggak usah takut," kata Mbak Andin balas pesan singkatku. "Nggak mbak, aku takut." Mbak Andin lalu berkata, "Ya udah, sebentar aku coba turun lihat ya." 5 menit kemudian pintu kamarku diketuk. Aku lihat dari celah bawah pintu kamar, kaki itu ternyata sekarang ada 2. Satu sendal jepit warna merah dan satu si sepatu pantopel yang tadi. Namun suara Mbak Andin terdengar memanggil. "Dek," katanya dari luar. Aku ragu membuka pintu kamar, namun tetap saja kubuka. Ternyata betul Mbak Andin. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan membuka sendalnya. Kini sepatu itu tidak ada di sana. "Kenapa dek? Nggak ada siapa-siapa kok." "Ih mbak, dari tadi dia berdiri situ mondar-mandir terus." Seperti tak ingin lama-lama di kamar, Mbak Andin mengajakku untuk tidur bersama di kamarnya. Dan aku pun mengiyakan ajakan tersebut. Ketika aku mengunci pintu kamar, Mbak Andin menunjuk sesuatu. "Loh dek, ini jejak kaki siapa ya? Kok basah begini?" Aku tidak menjawabnya. Dengan segera aku menarik tangan Mbak Andin untuk berlari menuju tangga ke arah lantai 3. "Lari mbak," kataku. Tentu saja aku takut karena aku tahu malam itu hanya aku yang ada di lantai 2. Apalagi kamarku adalah nomor 2 paling ujung di lantai tersebut. Dan kamar yang paling ujung tidak ada penghuninya. Kita berdua berlari saling berpegangan tangan. Sesampainya di ujung tangga, keran air di kamar mandi tiba-tiba menyala. Mendengar itu, langkah kami pacu semakin cepat. Malam itu akhirnya aku tidur di kamar Mbak Andin bersama penghuni lantai 3 yang saat itu memang sedang menghabiskan malam minggu bersama. Keesokan harinya aku bertanya kepada Mbak Andin. "Mbak, sebenarnya apa sih yang terjadi di kosan ini?" tanyaku. Kemudian ia mulai bercerita. "Aku sama anak-anak lantai 3 itu sebenarnya udah biasa ngadepin hal-hal mistik kayak gini dek. Tapi nggak pernah separah apa yang kamu alamin sih." "Ceritain dong mbak, emang mbak juga pernah diganggu?" tanyaku penasaran. Mbak Andin pun mulai menceritakan gangguan yang dialaminya selama 4 tahun tinggal di kosan itu. "Pernah kita mengalami sama-sama dek. Saat itu ada teman kosan yang sedang berulang tahun. Kita rencananya membuat surprise, kue ulang tahun pas jam 12 malam. Pas kita ketuk pintu kamar dan dibuka, langsung kita sama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tapi saat itu ada suara yang gak kita kenal ikut nyanyi. Pas kita diem, dia ikut diem. Pas kita nyanyi, dia nyanyi juga. Lalu buru-buru kita tutup pintu kamar." Begitu kata Mbak Andin yang menceritakan bahwa ia dan teman-temannya diberi surprise oleh makhluk tak kasat mata di kosan ini. Kemudian ia menceritakan kisah berikutnya. Di sebelah kamar mandi lantai 3 itu kan ada tangga untuk naik ke lantai 4 ke tempat jemuran pakaian. Kamu tahu kan? Itu kan ada tangga yang kecil. Nah, tiap ada yang mandi, terutama malam-malam, anak-anak lantai 3 udah hafal betul bakal ada suara kayak orang naik turun tangga.
Langkah itu jelas kedengeran, semua orang ngalamin. Tapi pas kita lihat, itu selalu nggak ada siapa-siapa. Kita itu diganggu cuma sebatas suara aja sih. Terang Mbak Andin yang juga saat itu didengar oleh teman-temannya. Kalau yang sampai kelihatan itu cuma sekali pas aku di sini. Waktu itu aku mau pulang dan pas di depan kos aku lihat ke atas. Malam-malam gitu ada yang duduk di balkon pakai dress putih. Tapi nggak tahu itu siapa. Kayaknya sih memang si Mbak Kunti. Aku diam mendengarkan Mbak Andin saat ia bercerita. Lalu kemudian bertanya tentang ruangan kosong yang terkunci di lantai 1 itu. Mbak tahu nggak kenapa ruangan di lantai 1 itu digembok? Mbak Andin menjawab, aku juga nggak tahu soal itu. Dari pertama aku di sini emang udah begitu. Aku pernah bertanya ke pemilik kos, tapi beliau cuma menjawab nggak apa-apa. Karena waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi, aku harus mengakhiri percakapan dan bergegas menuju kampus. Hari-hari berjalan seperti biasa, sampai malam harinya aku bertemu Dinda. Malam itu kita membeli makan bersama. Saat duduk di tempat makan, tiba-tiba Dinda membuka obrolan. Dev, kamu ngerasa tempat ini kos parah banget gak sih? Tanyanya kepadaku. Parah gimana, Din? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya. Aku tidak mau membuatnya semakin takut dan akhirnya memutuskan untuk pindah kos-kosan. Dinda pun melanjutkan ceritanya. Itu loh, tadi malam aku sholat isya. Tiba-tiba ada yang berdiri di sampingku. Aku lihat benar Dev, jelas banget itu. Dinda meyakinkanku. Mendengar itu, aku hanya terdiam dan menarik nafas dalam-dalam, lalu mencoba menenangkannya. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di tempat kos ini. Sesuatu yang belum aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi oleh pemilik kosan ini. Tak terasa sudah 4 bulan lebih aku tinggal di kosan itu. Aku dan teman-temanku masih mengalami gangguan yang tidak masuk akal. Selama itu pula, penghuni kos keluar masuk dengan cepat. Bahkan ada yang baru 3 hari pindahan, di hari keempat dia kembali mengemas barangnya dan pindah lagi ke kosan yang lain. Masih dengan si sosok perempuan yang mengenakan blazer dan sepatu pantopel hitam itu, yang hampir setiap malam selalu lewat di depan kamarku menuju kamar mandi. Namun aku selalu mengabaikannya. Anehnya, aku sudah menganggap itu adalah hal biasa. Masing-masing saja pikirku. Kebiasaanku bangun untuk sholat malam masih tetap berlangsung. Hingga suatu malam, sekitar jam 2 pagi, aku ambil air wudhu di kamar mandi. Namun tiba-tiba seseorang menggedor pintu kamar mandi. Siapa ya? Tunggu sebentar. Tapi tidak ada jawaban. Kemudian terdengar lagi ketukan itu. Sebentar, kataku. Namun tetap tidak ada jawaban. Lalu 3 ketukan kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih kasar. Saat itu aku mulai berpikir bahwa ini bukan manusia. Lagi-lagi rentetan kejadian yang aku alami telah melatihku untuk mengenali mana kejadian normal dan tidak normal. Jika itu manusia, sudah pasti dia menjawab teriakanku. Setelah wudhu selesai, aku membuka pintu kamar mandi dan situasi terlihat hening. Tanpa ada satupun orang di sana, mungkin nyamuk pun tidak ada. Aku hanya menyaksikan keheningan malam dan lorong yang sepi. Aku segera meninggalkan kamar mandi, buru-buru melangkahkan kaki menjauhinya. Namun setelah melewati tangga lorong, terdengar suara langkah kaki seperti memakai sepatu kantor. Tubuhku langsung gemetar, mendadak lemas dan berhenti sejenak. Langkah itu pun ikut berhenti. Lalu aku berjalan lagi. Langkah di belakang kembali terdengar. Buru-buru ku tengok ke belakang, tapi tidak ada siapapun di tangga atau belakangku. Dengan langkah gemetar, aku berjalan menuju kamar tanpa mempedulikan suara langkah yang terus mengikutiku. Suara itu berhenti pas di depan kamarku. Aku berharap dia tidak mengetuk pintuku. Namun benar saja, kali ini dia benar-benar mengetuk pintu kamarku. Aku beranikan diri untuk menjawab, "Siapa?"
Tapi dia tidak menjawab. Lalu aku berkata lagi, "Jangan ganggu, masing-masing aja." Setelah itu tidak terdengar lagi apa-apa. Setelah kejadian malam itu, 4 malam berturut-turut situasi normal. Tidak ada gangguan sama sekali. Tiba-tiba aku teringat dan bergumam tanpa aku sadari. Tumben 4 malam gak ada apa-apa. Kemana ya si kaki misterius itu? Karena rentetan kejadian menyeramkan di kosan, aku semakin menyibukkan diri di kampus. Berbagai kegiatan aku ikuti, agar pikiranku tidak mengingat hal-hal yang tidak aku inginkan. Aku juga menjadi sering pulang sore atau malam, dan sampai kos langsung tidur karena kelelahan. Entah jam berapa, dalam keadaan bermimpi dan tidak, aku melihat seorang kakek tua dengan pakaian serba hitam sedang berdiri di samping ranjangku. Ia menatapku dengan tajam dan berkata dengan kemarahan, "Jangan sholat malam," katanya, lalu menghilang dari pandangan. Anehnya, saat kejadian itu aku tidak bisa bergerak, persis seperti kejadian ketika kepala yang menimpa perutku waktu itu. Aku hanya bisa berdoa dalam hati dan mencoba sekuat tenaga menggerak-gerakan tubuhku. Kakek itu berpostur tegak, kulitnya gelap, berkumis lebat, wajahnya tegas, dan mengenakan batu cincin besar dan gelang akar di tangannya. Begitu badanku bisa digerakkan, keringatku sudah bercucuran. Aku terus merapal doa-doa yang ku bisa, sambil mengingat-ingat apa maksud yang disampaikan si kakek itu. Setelah kejadian tersebut, gangguan yang aku alami semakin menjadi-jadi. Esok malamnya, ketika mau melaksanakan sholat malam, di kamar mandi ada yang sedang mencuci pakaian. Ya, mencuci pakaian jam 2 dini hari. Setelah kutunggu beberapa saat, orang itu tidak kunjung keluar. Mencucinya pun agak aneh, karena pakaian tidak terdengar dibilas dengan air. Karena sadar bahwa itu bukan sesuatu yang normal, aku segera kembali ke kamar dan terpaksa melaksanakan wudhu dengan bertayamum. Namun saat bertayamum, aku mendengar seseorang menangis di lorong di depan pintu kamarku. Suara tangisan itu lirih dan mengundang kesedihan. Meski aku takut, namun aku berusaha untuk tidak mempedulikannya dan langsung menunaikan sholat malam. Setelah sholat malam, aku sempatkan membaca ayat suci Al-Quran. Setelah itu keadaan tenang dan aku tertidur lelap sampai esok pagi. Seminggu setelah kejadian itu, aku pulang jam 10 malam karena mengikuti kegiatan kampus. Sesampainya di kosan, aku melihat ruangan yang selama ini terkunci ternyata sudah terbuka. Kayu-kayunya yang menyilang di daun pintu itu kini sudah tidak ada. Entah kenapa dan siapa yang melakukannya. Saat melewatinya, aku melirik ke dalam, terlihat pengap dan gelap. Aku mengabaikannya dan langsung menuju kamar untuk beristirahat. Kejadian antara mimpi dan tidur itu terulang kembali malam itu. Aku dikejutkan oleh dua sosok yang berdiri di samping ranjangku. Seorang perempuan dengan rambut terurai sebahu, menggunakan pakaian kantor blazer berwarna hitam dan sepatu pantopel sedang tersenyum tipis ke arahku. Sedangkan satunya lagi adalah kakek-kakek yang waktu itu mengunjungiku. Kali ini si kakek membawa tongkat. Wajah garangnya menghadap kepadaku, matanya hitam tanpa berkedip sekalipun. Seperti sebelumnya, badanku kaku, tak dapat digerakkan. Mataku pun menjadi tak dapat ditutup. Hanya bisa melihat ke arah mereka berdua. Aku berteriak-teriak meminta tolong, namun tidak ada satupun yang mendengarkannya. Kemudian perempuan itu berkata kepadaku dengan senyuman tipis yang menyeramkan, "Kamu ikut," kata sosok perempuan itu sambil menjulurkan tangannya ke arahku. Mendengar ajakan itu, aku benar-benar sangat kaget dan berusaha sekuat tenaga menggerakkan badanku. Aku benar-benar tidak mau dibawa ke alam mereka. Aku melawan dengan doa-doa yang aku lantunkan tanpa henti. Aku terus berusaha menolaknya dengan hebat. Wajah kedua sosok itu terlihat marah, tapi mereka seperti tertahan dan seolah-olah tidak bisa menyentuhku. Aku terus membaca doa dalam hati, sambil mulutku menolak ajakan mereka. Entah berapa menit, tapi itu terasa sangat lama. Namun, di tengah kepanikan luar biasa itu, terdengar lagi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dari kamar sebelah. Suaranya merdu dan menenangkanku dari kepanikan dan ketakutan.
Namun kali ini suara yang dibaca itu bukan surat Yasin, tetapi surat lain, dan aku tidak hafal. Dua sosok itu seperti marah kembali, dan seketika itu juga menghilang di hadapanku. Bersamaan dengan menghilangnya dua sosok itu, badanku kembali bisa digerakkan. Tak terasa bajuku sudah dibasahi oleh keringat. Tetapi suara orang yang sedang mengaji itu masih terdengar. Kulihat jam sudah 1:30 malam. Aku benar-benar takut dan kalut malam itu. Akhirnya aku menelepon Mbak Andin, namun HP-nya sedang tidak aktif. Kemudian aku menghubungi Dinda. Syukur dia masih menjawab. Aku minta dia jemput ke kamar. Beberapa saat kemudian, Dinda ditemani Andini menjemputku. Ternyata mereka berdua sedang bersama di lantai 3 kala itu. Mereka melihat wajahku pucat pasi dan langsung menenangkanku. Mereka segera membawaku keluar dari kamar. Saking takutnya dan ingin segera pergi dari kamar itu, kami lupa mengunci pintu. Malam itu kami bertiga menginap di kamar Mbak Andin. Esok paginya ternyata mereka mengaku mendengar suara orang yang mengaji di kamar sebelah. Karena itu mereka segera mengajakku ke kamar Mbak Andin. Namun suatu malam mereka berdua datang larut karena ada kegiatan, sehingga aku menunggu di kamarku seorang diri. Ternyata pesan dari Mbak Andin yang mengabarkan jika dia sudah tiba di kosan dan menyuruhku datang ke kamarnya. Aku yang menunggunya dari tadi gerak keluar kamar menuju lantai 3 di mana kamar Mbak Andin berada. Namun anehnya saat tiba di depan kamar, lampu kamar itu masih mati, seperti tidak ada orang di sana. Aku ketuk pintu kamar namun tidak ada yang menjawab. Saat itu aku masih berpikir positif. Mungkin Mbak Andin masih membeli makanan. Kemudian aku menghubungi Mbak Andin. Saat diangkat, ternyata dia mengaku masih berada di kampus dan tidak pernah mengirimkan SMS kepadaku. Saat itu aku tertegun dan kembali ketakutan. Lalu siapa yang mengirim SMS itu? Jika Mbak Andin mengaku tidak mengirimkan SMS-nya, kataku. Aku melihat ke sekeliling, lorong lantai 3 itu sangat sepi. Tidak ada satupun orang di sana. Suasana terasa menjadi semakin hening. Bahkan jangkrik pun tidak terdengar suaranya. Kemudian tercium bau daun kemboja yang memenuhi hidungku. Lampu di lantai itu tiba-tiba berkedip-kedip. Kemudian mati sesaat dan hidup kembali. Lalu mati lagi. Saat itu aku sebenarnya mau lari dari sana. Namun langkahku terhenti oleh suara langkah kaki. Langkah kaki yang tidak asing di telingaku. Ya, langkah kaki si sosok misterius itu. Entah kenapa badanku terasa sakit, seperti ada yang memegangku. Kedua kakiku terasa sangat berat untuk dilangkahkan. Langkah kaki yang khas itu semakin mendekat, kemudian berhenti di depanku. Meski aku tidak melihatnya, tapi aku merasa saat itu dia sedang ada di depanku. Lalu ada suara yang berbicara denganku. Kamu ikut aku aja. Aku sekuat tenaga mencoba menggerakkan kakiku, namun juga tidak dapat aku gerakan. Lalu sosok itu kembali bersuara. Atau kamu mau nginap di kamarku? Saat itu aku masih bisa bertahan, meski lemas dan gemetar seketika aku rasakan. Aku kemudian membaca doa dengan kencang, karena anehnya saat itu hanya mulutku saja yang bisa aku kontrol. Sementara tubuhku yang lain sama sekali tidak bisa aku gerakan. Perlahan tangan dan kakiku mulai bisa digerakkan. Lampu-lampu kembali berkedip dan mati lagi. Aku tidak berhenti membaca doa. Dan akhirnya badanku bisa benar-benar digerakkan. Aku segera lari ke arah tangga. Sesampai di tangga terakhir, suara itu kembali terdengar.
Kenapa lari? Ikut aku aja. Aku mengabaikannya dan terus berlari ke kamarku. Sampai di pintu kamar, aku memegang gagang pintu untuk membukanya. Namun, pintu itu terkunci. Suara langkah kaki itu kembali mendekat. Malam ini, dia benar-benar mengejarku. Dalam keadaan panik, aku sibuk mencari kunci kamar, namun tidak kutemukan. Padahal aku sangat yakin bahwa kunci itu disimpan di saku celana tidurku. Devi, ayo ikut aku saja. Suara itu kembali terdengar. Aku sangat ketakutan. Dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Ketika aku bangun, sudah berada di kamar Dinda. Rupanya ia datang dengan dua temannya. Dinda bercerita mereka melihat seseorang terbaring di depan pintu kamar. Setelah dilihat ternyata itu adalah aku. Kemudian mereka membawaku ke kamar miliknya. Setelah kejadian itu aku sakit demam tinggi. Aku dibawa ke dokter. Namun setelah 2 minggu tak kunjung juga sembuh. Selama 2 minggu setiap malam aku menginap di kamar Dinda, ditemani juga oleh Mbak Andin. Di dalam situasi buruk itu, aku masih mengucap syukur bahwa ada orang-orang baik seperti Dinda dan Mbak Andin yang ada di sekelilingku. Mbak Andin menyarankanku untuk pulang kampung dulu dan izin tidak kuliah sampai keadaanku benar-benar pulih. Namun aku menolaknya dan melarang Mbak Andin untuk memberitahu kondisiku kepada orang tuaku. Beberapa teman yang menjenguk ketika aku sakit memberiku saran untuk pindah kosan atau untuk sementara tinggal di kosan mereka. Namun aku menolaknya, tentu saja karena alasan keuangan dan tidak mau merepotkan mereka. Akan lebih menakutkan jika aku membebani kedua orang tuaku yang sudah membayar kos-kosan selama 1 tahun dan harus keluar uang lagi. Begitu pikirku kala itu. Suatu hari Dinda pulang dari kampus dan bertemu dengan Ibu Dewi, penjual pecel lele di depan kos-kosan. Ternyata dia sudah mendengar kabar bahwa aku sedang sakit. Tidak tahu siapa yang memberitahunya. Mungkin penghuni kos lain yang makan di warungnya. Si ibu menyarankan Dinda untuk membawa Ustadz dari tempat ia tinggal. Katanya dia faham hal-hal gaib. Ibu itu yakin bahwa sakitnya aku bukanlah sakit biasa. Karena Dinda saat itu merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Akhirnya ia mengiyakan dan meminta Ibu Dewi memanggil Ustadz tersebut. Dinda hanya berpikir bagaimana caranya aku segera sembuh. Selepas maghrib, Ustadz itu datang ditemani Pak Roma, suami Ibu Dewi. Dia berdoa di kamarku dan memberiku air minum yang juga sudah ia doakan. Ustadz itu tidak banyak bicara dan menolak untuk menjelaskan kenapa aku sakit. Takut jadi fitnah katanya. Karena yang paling penting adalah aku sehat kembali. Ia hanya memintaku untuk terus melawan rasa takut dan melanjutkan kebiasaan sholat malam. Entah dari mana ia tahu soal kebiasaanku itu. Ustadz itu juga enggan diberi uang untuk jasanya. Katanya dia ikhlas membantu. Ajaibnya badanku mulai berangsur-angsur pulih dan benar-benar segar setelah meminum air yang Ustadz itu berikan. Seolah-olah badanku tidak pernah sakit. Kepala dan badan yang sebelumnya terasa berat, seperti memikul sesuatu, hilang begitu saja. Pagi itu juga aku memutuskan pergi ke kampus karena sudah 2 minggu ini aku tidak masuk kuliah. Saat itu aku sudah merasa benar-benar pulih dan sehat. 1 minggu berlalu, tidak ada gangguan apapun. Namun selepas aku melaksanakan sholat maghrib, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang sangat keras. Namun suara itu bukan seperti suara makhluk lembut, tapi suara manusia. Kemudian terdengar suara Dinda yang setengah berteriak, "Din, lu kenapa?" Mendengar suara Dinda, aku segera keluar kamar dan mendatanginya. Ternyata di kamar Dinda itu ada Dina, teman Dinda yang juga temanku, sedang menghadap tembok sambil menangis. Ternyata Dina sedang kesurupan. Di saat itu juga aku melihat pecahan gelas yang berantakan di dalam kamar. Aku segera mengambil sapu dan sikannya. Aku takut jika Dina atau Dinda menginjak pecahan gelas tersebut. Selesai membersihkannya, aku sampaikan pada Dinda untuk memanggil Pak Ustadz. Karena saat itu yang ada di kepalaku hanya Ustadz itu. Aku segera ke warung Bu Dewi. Kebetulan Pak Roma sedang ada di sana.
Setelah kujelaskan situasi yang kami alami, Pak Roma bergegas memanggil Ustadz tersebut. Kemudian aku kembali ke kamar Dinda. Ternyata di sana sudah ada Mbak Andin dan beberapa teman yang lain. Mereka datang karena mendengar suara kegaduhan di lantai 2. Sementara Dina masih duduk dan menghadap tembok sambil menangis. Sekitar setengah jam berselang, Pak Ustadz bersama Pak Roma datang. Dia lalu masuk dan memegang Dian. Aku melihat Ustadz itu mengusap wajah Dian dengan air yang ia bawa dari rumah. Entah kenapa dia ketakutan dan menyuruh Ustadz untuk pergi. Tak lama dari itu, Dian pingsan. Sambil menunggu Dian sadar, Pak Ustadz menyarankan untuk membawa Dian pulang. Jangan tidur di kosan ini. Saat ditanya sebenarnya apa yang terjadi, lagi-lagi Ustadz itu tak mau memberitahu kami. Entah kenapa dia lebih memilih bungkam. Dia hanya memberitahu kami untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan ibadah. Sering-sering aja ibadahnya, Neng, kata Ustadz itu. Dia juga menyarankan kami bertiga untuk sementara tinggal di lantai 3. Karena lantai itu relatif aman dibandingkan dengan lantai 2 atau lantai 1. Beberapa menit kemudian Dian tersadar. Ia merasa kebingungan, bertanya apa yang terjadi. Kenapa ada banyak orang dan mengerumuninya. Kami tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya dan langsung mengajaknya pulang. Di perjalanan, Dinda baru menceritakan kejadian kepada Dina bahwa dia sempat kesurupan. Di perjalanan itu juga Dina menceritakan kepada kami berdua bahwa di depan kamar yang terkunci ketika Dina melewatinya, ia melihat seorang perempuan membuka gordeng dan melihat ke arahnya. Namun wajahnya hancur dan berdarah. Karena alasan itu, Dian ketika di lantai 1 buru-buru menarik tangan Dinda untuk segera naik tangga ke lantai 2. Namun ketika masuk ke dalam kamar, dia mengaku sudah tidak sadar apa-apa. Setelah malam itu, kami bertiga selalu menginap bersama di kamar Mbak Andin, mengikuti saran yang diberikan Pak Ustadz. Di malam ketiga, suara langkah kaki misterius itu kembali muncul, namun hanya terdengar 1 kali. Hingga beberapa hari kemudian kami tidak mendengarnya lagi. Suatu malam aku sedang tertidur, dikagetkan oleh suara pintu yang dibuka dan ditutup secara kasar. Aku dan Dinda terbangun, ternyata itu adalah Mbak Andin. Dia terlihat terengah-engah dengan wajah yang pucat. Aku bangun dan bertanya, namun dia menjawab tidak apa-apa dan menyuruh kami untuk tidur kembali. Keesokan harinya di jalan menuju kampus, dia menceritakan kejadian yang dialami tadi malam. Malam itu Mbak Andin terbangun karena kebelet pipis. Saat masuk ke kamar mandi, Mbak Andin langsung merasakan aura seram. Namun karena sudah tidak tahan untuk pipis, dia buru-buru menyelesaikannya dan segera keluar dari kamar mandi. Ketika sesaat melangkah pergi, dia melihat sesuatu di dekat tangga. Sebuah benda kecil terikat di ujung tangga, berwarna putih dan tertiup angin. Namun lama-kelamaan sosok itu bertambah besar dan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya. Aku terpaku. Pocong, ya, benda kecil itu berubah menjadi pocong. Ia tidak mengejar, tidak berpindah tempat, hanya diam, menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Lalu Mbak Andin lari ketakutan dan dengan kasar membuka serta menutup pintu kamar dengan keras. Karena itulah kami terbangun malam itu. Di pertengahan bulan ke-6, kami sudah kembali tidur di kamar masing-masing. Kosan kami juga kedatangan teman baru, yaitu seorang pegawai bank swasta yang lokasi kantornya tidak jauh dari kos-kosan kami. Namanya adalah Mbak Fitri. Mbak Fitri ini adalah senior kami di kampus, 2 tahun lebih tua dari Mbak Andin. Keduanya saling mengenal dan bertegur sapa saat berpapasan di lantai 2. Ternyata Mbak Fitri juga memilih kamar di lantai 2, satu lantai denganku. Satu malam, kami makan bersama di luar agak lama, karena esok harinya kami libur, begitu juga dengan Mbak Fitri. Pulangnya kami mampir ke kamar Mbak Andin, ngobrol ngalor ngidul tentang banyak hal. Entah kenapa, malam itu tiba-tiba perasaanku menjadi tidak enak. Hingga akhirnya aku dan Dinda memutuskan nginap di kamar Mbak Andin. Namun Mbak Fitri izin pulang tidur ke kamarnya, setelah mendengar aku dan Dina akan nginap di kamar itu. Sebenarnya Mbak Andin sudah mengajaknya untuk tidur bersama. Namun Mbak Fitri menolaknya. Katanya pengen bangun siang, nikmati hari libur. Saat kami sudah tertidur, sekitar jam 3 dini hari HP Mbak Andin berdering. Ternyata itu dari Mbak Fitri. Firasat Mbak Andin sudah gak enak dan buru-buru mengangkat telepon itu.
Benar saja, ternyata Mbak Fitri sedang menangis di ujung telepon. Dia meminta dijemput saat itu juga. Mbak Andin membangunkan kami berdua, minta diantar untuk menjemput Mbak Fitri. Sesampai di sana, Mbak Andin mengetuk pintu sambil memanggil namanya. Mbak Fitri keluar dan langsung menarik tangan Mbak Andin menuju lantai 3. Tanpa ada sepatah kata pun yang ia ucapkan. Wajahnya sangat pucat dan berkeringat. Sesampai di kamar, ia ambil selimut dan langsung tidur menutupi seluruh badannya. Sekitar jam 7, Mbak Fitri bangun. Mbak Andin sudah siapkan nasi uduk yang sudah kami beli sebelumnya. Setelah makan, Mbak Fitri menceritakan jika dia dibangunkan sesosok perempuan mengenakan blazer hitam dengan rambut sebahu. Perempuan itu mengajak Fitri untuk pergi ikut dengannya. Mbak Fitri saat itu sebenarnya berteriak, namun tak ada yang mendengarnya. Badannya pun kaku tak dapat digerakkan, persis seperti yang aku alami sebelumnya. Dia berdoa sebisanya, lama-kelamaan perempuan itu pergi, dan badannya pun kembali bisa digerakkan. Namun karena takut untuk keluar kamar, dia menelepon Mbak Andin. Setelah Mbak Fitri menceritakan apa yang dia alami tadi malam, akhirnya Mbak Andin menceritakan situasi yang terjadi di kosan itu. Tentu saja Mbak Fitri kaget dan protes. Kenapa ia tidak diberitahu sebelumnya? Aku tahu sebenarnya Mbak Andin sudah berusaha untuk menceritakan itu agar temannya itu lebih hati-hati. Namun cerita itu beberapa kali ditepis oleh Mbak Fitri. Udah, jangan cerita yang begitu-begituan. Akhirnya Mbak Andin menghentikan usahanya itu. Sejak kejadian yang dialami Mbak Fitri itu, kami tidur bersama di lantai 3 sampai beberapa hari ke depan. 2 hari berselang, malam sekitar jam 7 kami sedang berkumpul di kamar Mbak Andin. SMS itu masuk ke HP Mbak Fitri. Ternyata dari pacarnya Ariel. SMS itu berbunyi, "Fit, kamu di mana? Di telepon kok nggak aktif? Aku tadi ke kosan kamu. Nasi gorengnya aku titip di Mbak Anissa." Kemudian Mbak Fitri bertanya kepada kami sambil menunjukkan SMS itu. Kalau yang namanya Anissa tinggal di kamar berapa? Kami kaget. Anissa siapa? Tidak ada nama Anissa yang ngekos di sini, jawabku. Mbak Fitri kebingungan sambil menunjukkan kembali SMS dari pacarnya itu. Kemudian memastikan bahwa Ariel sedang tidak bercanda dengan menghubunginya. Melalui sambungan telepon, Ariel menjelaskan, saat ia sedang menunggu di lobi, dia didatangi perempuan dengan perawakan tinggi. Kurus, rambutnya sebahu, mengenakan pakaian blazer warna hitam. Kayak baru pulang kantor katanya. Kemudian perempuan itu bertanya akan bertemu dengan siapa. Setelah dijawab ingin mengantar makanan untuk Fitri, dia menjelaskan bahwa Fitri sedang keluar dengan Andin, aku dan Dinda. Katanya titip saja sama dia. Saat itu Mbak Fitri kaget dan pucat. Dia sampaikan kepada pacarnya bahwa perempuan itu yang mendatanginya tadi malam. Akhirnya suasana malam mendadak menjadi menakutkan. Kami buru-buru tidur dan enggan memikirkan hal itu. Esok harinya, Mbak Fitri pulang ke kamarnya. Rencana mau mandi untuk berangkat kerja. Ternyata dia menemukan bungkusan plastik hitam yang tidak ia kenal ada di mejanya. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah nasi goreng yang Ariel bawa. Cerita tentang bungkusan nasi goreng itu disampaikan Mbak Fitri malam harinya ketika kita berkumpul di kamar Mbak Andin. Mendengar cerita itu, aku dan Dinda berhenti dari kegiatan belajar yang saat itu sedang kami lakukan, mengingat esok hari adalah hari pertama ujian akhir semester. Akhirnya kita berempat berdiskusi bagaimana caranya keluar dari situasi yang sepertinya tidak ada ujungnya. Berbekal nama baru yang disampaikan Ariel, akhirnya kita sepakat untuk mengaji bersama malam itu. Kami mengirimkan surat Yasin dan doa-doa untuk arwah yang bernama Anissa tersebut, termasuk arwah-arwah lain yang menghuni kos-kosan ini. Kami juga menyampaikan dalam pengajian itu bahwa kita bisa hidup saling berdampingan tanpa saling mengganggu satu sama lain, hidup di alamnya masing-masing. Kegiatan mengaji ini kita lakukan sampai 7 hari berturut-turut, dan sejak dilakukan pengajian itu tidak ada satupun gangguan yang kami alami, bahkan walau hanya sebatas suara yang sudah kami anggap biasa. Singkat cerita, hari Sabtu ini adalah ujian akhir terakhir kami. Artinya, itu sudah waktunya pulang kampung. Sejumlah anak kos-kosan sudah pulang lebih dahulu, termasuk Mbak Andin, yang sudah pulang kemarin sore.
Jadwal aku dan Dinda ujian terakhir di hari Sabtu sore, jadi kami memutuskan untuk pulang pada hari Minggu. Sedangkan Mbak Fitri memutuskan untuk pulang pergi ke rumah orang tuanya selama kami libur semester. Hari Minggu jam 7 pagi, pintu kamarku diketuk. Ternyata Dinda. Dia pamit untuk pulang lebih dulu karena sudah dijemput sepupunya. Saat itu aku sudah selesai mengemas barang dan bersiap untuk pulang. Setelah siap semuanya, aku pun sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan ruangan ini. Ketika aku keluar kamar dan posisi badanku menghadap pintu, aku menoleh ke sebelah kanan. Ternyata di sana sudah berdiri Mbak Andin. Loh Mbak, lagi ngapain? Bikin kaget aja. Ngomong-ngomong kok kenapa balik lagi ke kosan? Kamu mau pulang ya? Kata Mbak Andin tanpa menjawab pertanyaanku. Iya, kan libur semester. Mbak ngapain balik lagi? Aku bertanya kembali kepada Mbak Andin sambil menaruh kunci di saku celana belakangku. Ada yang ketinggalan, jawabnya singkat. Kami pun berdua berjalan bersama di lorong kos sambil mengobrol. Apa yang ketinggalan Mbak, sampai balik lagi segala? HP, jawabnya yang kembali singkat. Sampai di tangga, aku pamit. Mbak, aku turun ya, mau ngejar bis jam 8, biar gak kemalaman sampai rumah, sambil mengulurkan tanganku kepadanya. Kami pun bersalaman, namun anehnya saat itu tangannya begitu dingin, dan wajahnya pun terlihat pucat, berbeda dengan biasanya. Ketika bersalaman, dia berkata aneh, dan membuat bulu kuduku benar-benar berdiri. Terima kasih banyak ya Devi, sampaikan juga terima kasih sama teman-temanmu yang lain. Titip pesan juga sama bapak kos, gak perlu digembok lagi kamarnya. Aku sudah tenang sekarang. Maksudnya apa Mbak? Tanyaku. Mbak Andin tidak menjawab, dia hanya tersenyum sambil melepaskan tanganku dan kemudian melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Kemudian aku segera turun menuju lantai 1 dan Mbak Andin menaiki tangga menuju lantai 3. Ketika sedang berada di dalam bis, SMS masuk di HP-ku. Ternyata dari Mbak Andin. Dek, kamu sudah pulang? Aku kebingungan karena tadi sudah pamit dan bersalaman dengannya. Loh Mbak, aku tadi sudah pamit kan, kenapa Mbak nanya lagi? Kan tadi Mbak ke kamarku. Kamu jangan bercanda dek, ke kamar siapa sih? Orang aku masih di kampung, ini lagi ngumpul sama keluarga. Aku membaca pesan itu dengan bingung. Jangan bercanda deh Mbak, tadi kita salaman di tangga, balasku. Salaman gimana? Aku beneran masih di kampung dek, kamu salaman sama siapa itu? Aku mulai percaya dengan Mbak Andin, yang tadi kukira dia bercanda. Aku pikir mana ada setan pagi-pagi begitu. Tidak lama kemudian HP ku berdering. Kamu beneran dek ketemu sama aku di kosan tadi? Tanya Mbak Andin di ujung telepon. Sumpah Mbak beneran, ngapain aku bohong? Ini aku lagi di kampung, lihat kode teleponku dek, kata Mbak Andin. Betul saja, temanku itu berada di kampung dan belum pulang ke kos-kosan. Tak mungkin dia sudah sampai di rumahnya secepat itu, jika sosok yang tadi adalah Mbak Andin yang asli. Aku bingung dan tidak berhenti memikirkan siapa yang tadi bersalaman denganku. Pantas saja tangannya dingin dan wajahnya pucat, pikirku kala itu. Singkat cerita, masa liburan akhir semester sudah berakhir. Aku lebih dulu sampai di kosan dibandingkan ketiga temanku itu. Aku tidur di kamarku dan tidak ada kejadian apapun yang menakutkan. Esok harinya mereka tiba dan kembali berkumpul. Aku ceritakan kejadian bersalaman dengan sosok Mbak Andin menjelang pulang, beserta pesannya untuk membuka kunci kamar. Akhirnya kami sepakat untuk menyampaikan amanat itu kepada pemilik kos. Aku, Dinda, dan Mbak Andin sore itu datang ke rumah pemilik kos dan menyampaikan amanat dan kejadian-kejadian yang sudah kami lalui di kosan itu. Bapak kos benar-benar terkejut mendengar semuanya. Dia kemudian ingin bercerita soal siapa sebenarnya sosok Anissa, tapi kami bertiga menolaknya. Kami setuju untuk tidak ingin tahu siapa sosok Anissa. Semua misteri kos-kosan itu biarlah tetap jadi misteri. Kami sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu satu sama lain dan hidup di alam masing-masing. Keesokan harinya, pemilik kos membuka gembok, paku, dan kertas bertuliskan Arab di pintu ruangan itu. Ia juga menyewa beberapa orang tukang untuk membersihkan tempat kos dan mengecat ulang semua dinding. Ia juga mengganti sofa di ruangan lobi dengan yang baru, mengganti gorden semua kamar, dan menambahkan lampu di beberapa titik, termasuk mengganti semua lampu dengan yang jauh lebih terang.
Bapak kos juga mengadakan pengajian bulanan di kosan itu, memanggil ibu-ibu pengajian beserta ustazahnya. Dari deretan nama-nama yang dikirimkan doa dalam pengajian, aku dengar nama Anissa adalah salah satunya. Semenjak itu, semua keadaan di kos-kosan Pondok Putri menjadi normal dan aman. Tidak ada lagi hal-hal janggal atau menyeramkan yang kami alami. Semua kamar kos pun menjadi terisi penuh. Dan aku tinggal di kosan itu sampai aku lulus menjadi sarjana. Demikian kisah horor yang dialami Devi dan teman-temannya. Semoga kisah ini bisa memberikan kita semua pelajaran yang baik, membuat kita selalu berhati-hati ketika bertindak saat dimanapun kita berada. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel Kisah Nyata, silahkan untuk menekan tombol like, lonceng, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.